Selamat sore Bu Bidan. Selamat sore Bu, silakan masuk, silakan duduk dulu ya Bu. Baik Bu Bidan. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Eva, bidan juga pada sore hari ini. Sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya itu ingin melakukan suntik KB yang 3 bulan, tetapi saya ingin mendapatkan penjelasan terlebih dahulu tentang KB suntik yang 3 bulan itu Bu. Baik Bu, kalau begitu di sini nanti sebelumnya saya akan melakukan KIE KB suntik Progestin yang bertujuan untuk agar Ibu sebelumnya bisa mengetahui dulu apa itu tentang KB suntik Progestin sebelum dilakukan tindakan. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Sebelumnya Bu, apakah Ibu sudah pernah mengetahui apa itu tentang KB suntik Progestin? Itu Bu, setahu saya untuk KB suntik Progestin itu ya KB suntik yang setiap 3 bulan sekali itu Bu. Baik Bu, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu. KB suntik Progestin itu merupakan alat kontrasepsi hormonal yang diberikan melalui injeksi atau suntikan setiap 3 bulan sekali yang mengandung depomedroksiprogesteron asetat atau DMPA dengan nama dagang Depo-Provera. Selanjutnya untuk jenis KB suntik Progestin depomedroksiprogesteron asetat ini atau Depo-Provera mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik IM atau injeksi muskular yang biasanya disuntikan di daerah bokong. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja untuk KB suntik Progestin ini ya Bu ya. Nah, ini untuk cara kerjanya yang pertama bisa menekan ovulasi dan bisa juga mengenalkan lendir serviks dan menjadikan endometrium atrofi sehingga implantasi terganggu dan bisa menghambat transportasi gamet oleh tuba. Kira-kira untuk cara kerja KB ini seperti itu ya Bu ya. Dan selanjutnya untuk efektivitas dan daya guna KB suntik Progestin ini apabila mendapatkan suntikan dengan tepat waktu kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita. Jadi bisa dibilang sangat efektif apabila suntikannya tepat waktu. Dan selanjutnya untuk keuntungan KB suntik Progestin ini banyak juga ya Bu ya. Untuk yang pertama, sangat efektif pencegahan kehamilan jangka panjang. Yang kedua, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Dan tidak memiliki pengaruh terhadap ASI. Jadi Ibu ketika menggunakan KB ini dan Ibu sedang menyusui dengan ASI eksklusif tidak akan mempengaruhi produksi ASI. Dan ini hanya sedikit mempunyai efek samping dan dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause dan bisa membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim, dan bisa juga untuk menurunkan kejadian penyakit jinak payudara dan mencegah beberapa penyebab terjadinya penyakit radang panggul. Dan yang terakhir, keunggulan dari KB ini adalah menurunkan krisis anemia bulan sabit atau sickle cell. Dan di samping keuntungan KB Progestin ini ada juga untuk keterbatasan KB suntik Progestin ini ya Bu ya. Yang pertama yaitu sering ditemukan gangguan haid seperti siklus haid yang memendek atau memanjang, lalu pendarahannya banyak atau sedikit, dan bisa juga pendarahan tidak teratur atau pendarahan bercak atau spotting. Dan yang kedua ada tidak haid sama sekali, dan bisa juga klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan, harus kembali untuk suntikan. Jadi 3 bulan sekali Ibu harus kembali ke sini untuk mendapatkan suntikannya. Dan permasalahan berat badan merupakan efek samping tersering dan bisa
bisa juga BB-nya bisa bertambah. Itu merupakan efek samping dari suntikan KB 3 bulan ini. Dan bisa juga tidak menjamin perlindungan terhadap penularan IMS, hepatitis B virus atau infeksi virus HIV, dan terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian. Dan terlambatnya kembali kesuburan bukan karena terjadinya perusakan atau kelainan pada organ genitalia, melainkan karena belum habisnya pelepasan obat suntikan tadi. Begitu ya, Bu. Dan untuk pada penggunaan jangka panjang dapat sedikit menurunkan kepadatan tulang atau densitas. Dan pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan vagina, menurunkan libido, sakit kepala, nervositas, dan jerawat. Dan selanjutnya ada juga untuk indikasi KB suntik progestin atau KB suntik 3 bulan ini. Ada banyak, yaitu yang pertama usia reproduksi, nulipara yang telah memiliki anak, lalu menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan memiliki efektivitas tinggi, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai setelah melahirkan dan tidak menyusui, dan setelah abortus atau keguguran, dan juga telah banyak anak tetapi belum menghendaki tubektomi. Dan ada juga perokok, tekanan darah kurang dari 180/110 mmHg dengan masalah gangguan pembekuan darah atau anemia bulan sabit, dan menggunakan obat untuk epilepsi atau phenytoin dan barbiturat atau obat tuberkulosis atau rifampicin, dan tidak dapat memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi, anemia defisiensi besi, dan mendekati usia menopause yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi kombinasi. Selanjutnya ada juga kontraindikasi dari KB suntik progestin ini, yaitu yang pertama hamil atau dicurigai hamil atau resiko cacat pada janin 7/100.000 kelahiran. Yang kedua, pendarahan per vagina yang belum jelas sebabnya. Yang ketiga, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid, dan terutama amenorrea, dan menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Dan yang terakhir yaitu diabetes mellitus disertai komplikasi. Dan ini untuk efek samping dari pemakaian KB suntik progestin ini ada sedikit ya Bu ya, di antaranya perubahan pendarahan atau pendarahan tidak teratur, pendarahan berkepanjangan, tidak menstruasi bulanan, dan pendarahan jarang terjadi. Dan penambahan berat badan, sakit kepala, pusing, perut kembung, dan tidak nyaman. Lalu termasuk perubahan mood, berkurangnya gairah seks, dan perubahan fisik lain yang mungkin terjadi, antara lain untuk kehilangan kepadatan tulang. Dan ini akan saya jelaskan untuk waktu penggunaan KB suntik progestin yang tepat. Itu yang pertama, untuk setiap saat selama siklus haid asal ibu tersebut tidak sedang hamil. Yang kedua mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Pada ibu yang tidak haid, injeksi pertama dapat diberikan setiap saat. Injeksi asalkan ibu tersebut tidak hamil selama 7 hari setelah suntikan, tidak boleh melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Dan yang keempat, ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal lain dan ingin mengganti dengan kontrasepsi suntikan, bila ibu telah menggunakan kontrasepsi hormonal sebelumnya secara benar dan ibu tersebut tidak hamil, suntikan pertama dapat segera diberikan, tidak perlu menunggu sampai haid berikutnya datang. Dan yang kelima, bila ibu sedang menggunakan jenis kontrasepsi lain dan ingin mengganti dengan jenis kontrasepsi yang lain lagi, kontrasepsi suntikan yang akan diberikan dimulai pada saat jadwal kontrasepsi suntikannya sebelumnya. Dan yang kelima, apabila ibu yang menggunakan kontrasepsi non-hormonal dan ingin menggantinya dengan jenis kontrasepsi hormonal, suntikan pertama kontrasepsi hormonal yang akan diberikan dan segera diberikan, asal saja ibu tersebut tidak sedang hamil. Dan pemberiannya pun tidak perlu menunggu haid berikutnya datang. Bila ibu disuntik hari ke-7 haid, ibu tersebut selama 7 hari setelah disuntikan tidak boleh berhubungan seksual. Dan selanjutnya, apabila ibu ingin menggantikan AKDR atau IUD dengan kontrasepsi hormonal,
Suntikan pertama dapat diberikan pada hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid atau dapat diberikan setiap saat setelah hari ke-7 siklus haid, asal ibu itu tidak sedang hamil. Dan yang terakhir, ibu tidak haid atau ibu dengan pendarahan tidak teratur. Suntikan pertama dapat diberikan setiap saat selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual. Mungkin itu tadi Bu yang bisa saya sampaikan tentang KIE, KB suntik progestin atau KB 3 bulan. Apakah Ibu sudah paham? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah paham tentang KB suntik progestin itu. Baik Bu, kalau sudah paham bisa diulangi lagi apa tadi yang sudah Ibu tangkap dari penjelasan saya tadi. Yang saya tangkap dari penjelasan Bu Bidan tadi adalah KB suntik progestin itu KB suntik yang 3 bulan itu, dan biasanya disuntikan di area bokong, dan untuk efek sampingnya bisa menyebabkan untuk pendarahan, bisa gangguan untuk menstruasinya, dan bisa menyebabkan BB bertambah, perubahan berat badan. Dan untuk ibu yang sedang menyusui, ASI eksklusif itu tidak berpengaruh. Seperti itu Bu, apakah benar Bu? Baik Bu, kalau ibu sudah paham, untuk selanjutnya ibu bisa ke ruangan sebelah ya Bu untuk dilakukan injeksi. Baik Bu Bidan, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Ya Bu, sama-sama.